Perkenalkan, nama saya Asri Sri Tribuana. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan dalam kesempatan ini saya akan menceritakan sebuah cerita pendek yang berjudul Kehidupan di Antara Pohon-Pohon oleh Prastawa. Di tengah hutan yang rimbun, sinar matahari hanya sesekali menembus celah jauh. Banyu berdiri terpaku. Rasanya seperti sedang berhadapan dengan cerminan hidupnya sendiri. Gelap, padat, dan penuh misteri. Ia datang ke sini dengan penuh harapan, atau mungkin tanpa harapan. Hanya sekedar ingin menghilang dari hiruk-pikuk dunia luar. Di antara pohon-pohon ini, ia berharap menemukan sesuatu yang selama ini hilang dalam dirinya. Banyu melangkah pelan, menelusuri jejak-jejak yang hampir tertutup di jauhan kering. Setiap langkahnya adalah bunga sunyi yang terpantul di hati. Pohon-pohon di sekelilingnya seakan-akan menjadi saksi bisu perjalanan batinnya. Ia teringat kata-kata ibunya sebelum meninggal. Nah, kadang kita perlu tersesat untuk menemukan jalan pulang. Tutur ibunya kala itu. Di tengah perjalanan, Banyu bertemu dengan seorang lelaki tua yang duduk di atas batu besar yang diapit tua pohon raksasa yang akarnya saling menggeliat seperti sepasang ular pecinta. Lelaki tua itu tampak bijaksana dengan mata yang menyimpan ribuan cerita. Tanpa bicara, lelaki tua itu menatap Banyu seolah menunggu pertanyaan yang sudah lama ingin dilontarkan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Banyu akhirnya bertanya, suaranya serak oleh beban hidup yang menekan. Lelaki tua itu tersenyum, senyum yang penuh misteri. Hutan ini adalah cerminan. Apa yang kau lihat, itulah yang ada di dalam hatimu, katanya. Banyu terdiam, merenungkan kata-kata itu. Hutan ini penuh dengan bayang gelap dan suara-suara aneh, mirip dengan kekacauan yang melanda pikirannya. Ia teringat masa kecilnya, bermain di sawah bersama temannya, tertawa riang tanpa beban. Kini, tawa itu hanya kenangan yang terasa jauh, seperti mimpi yang perlahan memudar. Kadang kita perlu mendengarkan suara-suara di sekeliling kita untuk menemukan jawaban, kata lelaki tua itu. Ia melanjutkan, ayo teriakan pertanyaanmu, biarkan alam yang menjawab. Banyu menghela napas panjang, lalu berteriak sekuat tenaga, melepaskan segala kegundahan yang mengungkung jiwanya.
angin yang berbisik lembut di telinga menyampaikan pesan yang sulit dimengerti. Lelaki tua itu tersenyum lagi, namun kali ini lebih dalam. Jawaban tidak selalu datang dalam bentuk kata-kata. Kadang mereka hadir dalam keheningan, dalam momen-momen kecil yang tak terduga. Ujar lelaki itu. Di antara pohon-pohon itu, ia menemukan cerminan diri yang selama ini dicari. Malam menjelang, dan Banyu duduk di bawah pohon besar yang sangat tua, yang tampak berbeda dari pohon-pohon lainnya. Daunnya berkilau dalam sinar bulan, seperti bintang-bintang yang terperangkap di dalam ranting. Di sini, di bawah pohon ini, Banyu merasakan kedamaian yang selama ini dirindukan. Suara-suara dari alam menjadi nyanyian pengantar tidur, membawa mimpi-mimpi tentang masa lalu dan harapan-harapan baru. Banyu menyadari perjalanan ini bukanlah tentang menemukan jawaban pasti, melainkan tentang menemukan kedamaian dalam perjalanan itu sendiri. Ia bangkit dengan perasaan yang lebih ringan, siap menghadapi dunia luar dengan hati yang lebih tenang. Esoknya, saat fajar menyingsing, Banyu meninggalkan hutan itu. Ia tahu hutan ini akan selalu ada, menunggunya kembali jika suatu saat ia tersesat lagi. Di antara pohon-pohon itu, ia menemukan cerminan diri yang selama ini dicari. Namun, saat ia melangkah keluar dari hutan, ada sesuatu yang aneh. Di tepi hutan itu, ia melihat bayangan lelaki tua itu berdiri diam dengan senyum yang sama. Lelaki tua itu mengangkat tangan, seolah-olah mengucapkan, "Selamat tinggal," atau mungkin "Selamat datang kembali." Banyu berdiam sejenak, matanya terpaku pada bayangan itu. Ia terkejut dan bayangan itu hilang, seolah-olah tak pernah ada. Sebuah bisikan lembut terdengar di telinganya. "Kau belum benar-benar menemukan jalanmu, nak. Perjalananmu baru saja dimulai." Banyu menggigit bibirnya. Keraguan menyelinap kembali ke dalam hatinya. Apakah semua ini hanya ilusi? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang menunggunya di depan sana? Dengan langkah berat, ia melanjutkan perjalanan, meninggalkan hutan itu di belakang, namun tidak benar-benar meninggalkannya. Dan hutan itu dengan segala misterinya tetap menunggu. Terima kasih. Keren banget penampilan dari FKM. Baik, selanjutnya untuk komentar dari Dewa aja.